Udah diam dulu. Saya mau nanya sama kamu. Sabar, santai. Kalau kamu yang ceramain saya nggak masuk. Kalau kamu yang ceramain saya kamu nggak masuk. Kamu barusan upload tentang video-video kamu gerbek dukun santet. Itu settingan double, apa ora? Tanya. Ada pembantaian para dukun santet itu, para pembantaian dukun itu yang dibunuh bukan para dukun tapi para guru ngaji. Yang dibunuh itu para kiai waktu itu. Jadi jangan sampai memframing. Ini biar tidak terjadi masalah supaya apa? Ini saya pelajarannya yang saya kasih tahu ke jenengan Bang Opa. Pertanyaan saya itu dukun settingan berarti settingan orang yang kamu bayar suruh pura-pura jadi dukun terus lo main film gitu apa gimana? Ada pondasinya. Dukunnya mana yang jenengan sebut? Nah ini yang di belakang ini yang selalu mengatakan dukun itu kalau nggak nipu cabuli temennya badut merah ini. Ya. Coba. Saya akan tantang kamu yang katanya itu dukun santet yang kemarin kamu datengin. Saya tantang kamu malam ini saya akan datengin. Mau nggak kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover, dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nikmat sehat yang diberikan oleh Allah bisa kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, di live siang hari ini saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga mengingatkan untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Untuk semua saudaraku yang ada di Malaysia, insya Allah bulan depan saya akan berangkat ke Malaysia. Dan untuk semua saudara-saudaraku yang mau mengikuti gemblengan masal, mengikuti gemblengan Hizib Jafar Shodiq, maupun yang mau mengikuti gemblengan Hizib Pargi, silakan datang di hari Selasa Kliwon. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dulu saudara. Aku udah salam dari tadi, udah assalamualaikum dobol. Kamu nggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas doanya panjenengan, karena salam itu sejatinya mendoakan. Dan kalau sampean mendoakan orang lain, sama halnya jenengan mendoakan diri sampean sendiri. Karena setiap jenengan berbuat baik kepada orang lain, sejatinya sampean berbuat baik untuk diri sampean sendiri. Lihat sebentar, panjenengan yang hidupnya, lihat beliau ini, masya Allah, semoga disayangi Allah. Kau coba pakai celana panjang, kalau enggak pakai sarung lebih bagus.
Aku barusan Jangan mau pakai lucu-lucu sarung, begitu. tapi kita live di sini aja nggak apa-apa lah, nggak kelihatan. Wahai Di sini ada saudaraku, Habib Agil, Bang Opa. Alabu Beb. Ya, Wahai saya di sini mohon maaf. saudaraku, Bang Opa. Semoga engkau disayangi Allah, semoga engkau dilindungi oleh Allah, Amin. dan Enggak, saya bukan mau hanya nanya, udah dilindungi pada oleh intinya aja, Allah, udah pada intinya. bukan Kalau cuma Habib Said dilindungi Agil oleh yang ngomong kayak gini Allah, tak dengerin. bukan cuma Udah denger. disayangi oleh Allah, Bang Opa, tapi juga menjalankan perintah-perintah Allah. Bang Opa, Insya Allah, insya Allah, kalau insya Allah. pengen Semoga. disayangi oleh Allah, kalau pengen dilindungi oleh Allah, maka jalankanlah perintah Allah, Bang Opa. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin, Insya amin. Allah. Nggak usah kamu Ojo kasih tahu, insya nesu-nesu, Allah. Bang Opa, ojo nesuan, kok cepet tuwek. Oh, tenan. Udah diam dulu. Saya mau nanya sama kamu. Sabar, santai. Kalau kamu yang ceramain saya nggak masuk. Kalau kamu yang ceramain saya kamu nggak masuk. Udah diam. Aku yang ngomong dulu. Sabar. Gantian. Saya dulu Ojo apa kamu nesu, dulu? santai. Saya dulu apa situ dulu? Yes, Saya mau ngomong. monggo Dulu apa Bang situ Opa, dulu? saya persilahkan. Oke. Monggo saya persilahkan. Pertama, kalau kamu yang ceramain saya, mohon maaf, nggak masuk buat saya. Kalau Habib Agil, Said Agil yang ceramain saya lebih nurut. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Saya kan cuma mendoakan, Bang Opa, bukan saya mencalmain jenengan. Saya mendoakan semoga sampean selalu dilindungi oleh Allah. Semoga sampean itu disayang oleh Allah. Jadi kan saya mendoakan, kalau sampean pengen disayang sama Allah, sampean pengen dicintai oleh Allah, maka jalankan perintah Allah. Saya bukan menceramai, saya mendoakan. Jadi dibedakan antara menggurui dan juga saya menasehati, beda, Bang Opa. Jangan dilihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Ngoten Bang Opa, nggih. Coba wudhu dulu deh. Coba gini dulu. Coba gini nanti dulu. Coba sampean wudhu dulu. Setelah sampean wudhu, terus coba sampean baru kita berbicara. Biar apa? Sesuatu hal yang baik itu bisa diterima. Sama ini kayaknya terlalu sering video apa itu yang video cal porno itu kayaknya itu, makanya burem gitu loh. Astagfirullahaladzim, lu iya, ini kelihatan mukanya burem itu karena biasanya sering melakukan maksiat. Iya, orang yang mukanya buram itu menandakan ada sesuatu hal yang salah. Loh, ini saya ini nggak konten ya, saya ini ngomong beneran ini saya batin ngomong beneran. Orang yang mukanya buram itu kebanyakan sering melakukan maksiat. Tobat Bang Opa, tobat. Saya juga sering maksiat. Tapi mbok ya wudhu dulu sana ndang. Tobat itu loh. Kamu kebanyakan apa ya? Itu maksiat sama wanita-wanita itu loh. Kamu itu tobat toh gitu loh. Sudahlah Bang Opa. Kamu biasanya ngomong masalah tentang adab. Tadi saya ngomong belum selesai udah kamu potong. Di mana adabmu? Ya kan tadi kan sampean sudah selesai saya ngomong. Belum, saya baru ngomong. Oh belum. Oh kalau gitu ya saya mohon maaf. Iya saya mohon maaf. Ya wes saya tak mohon maaf. Saya yang salah, sampean yang benar. Monggo sekarang dilanjutkan Bang Opa. Monggo. Saya tanya. Yang pertama. Monggo. Kamu barusan upload tentang video-video kamu gerbek dukun santet. Itu settingan double apa ora? Tanya. Beneran apa enggak? Ya. Sekarang kalau memang itu settingan itu double, masalahnya sama kamu apa? Toh pada kenyataannya, dengarkan saya dulu. Kan sampean bertanya saya jawab. Saya tanya. Pada kenyataannya di masyarakat kita yang namanya dukun santet itu ada. Jadi saya di sini memberitahukan bahwa yang namanya dukun santet itu, yang namanya dukun jelek itu, yang menyakiti orang, yang dia sok tahu tentang hal gaib, dan yang dia itu merugikan orang. Ini kenyataannya, jangan sampai kejadian yang terjadi di waktu-waktu yang dulu itu ketika ada pembantaian para dukun santet itu
para pembantaian dukun itu yang dibunuh bukan para dukun tapi para guru ngaji. Yang dibunuh itu para kiai waktu itu. Jadi jangan sampai memframing. Ini biar tidak terjadi masalah supaya apa? Ini saya pelajarannya yang saya kasih tahu ke jenengan Bang Opa. Ilmunya. Ya, pertanyaannya gini. Iya. Pertanyaan saya itu dukun settingan berarti settingan orang yang kamu bayar suruh pura-pura jadi dukun terus lo main film gitu apa gimana? Yang Jawab saya jujur. kasih tahu kan ke panjenengan ini adalah ilmunya Bang Opa. Jadi ketika panjenengan melihat sesuatu dipahami, dikaji, dirasakan rasa yang sejati. Sampean harus paham. Ilmunya yang saya beritahukan ke panjenengan. Dengarkan dulu, saya lagi berbicara nanti gantian. Yang saya kasih tunjuk di dalam video saya, yang saya kasih tunjuk di dalam konten saya, itu adalah ilmunya. Bahwa ketika panjenengan, ketika saat ini orang mengatakan, ketika orang mengobati dengan menggunakan Al-Quran, menggunakan sholawat, lalu dikatakan dukun, lalu dianggap semua al-hikmah, semua pelajaran-pelajaran di pondok pesantren yang mengajarkan ilmu al-hikmah itu dikatakan dukun. Maka di sini saya memberikan pelajaran ke panjenengan Siapa bahwa gitu? yang dimaksud dengan dukun, emang gua ngomong kayak gitu. iya, sama enggak ngomong. Saya memberitahukan ilmunya. Saya memberitahukan ilmunya. Tolong didengarkan dulu. Nanti setelah itu saya jelaskan ke jenengan. Pertanyaan jenengan sudah saya tangkap. Jenengan bertanya, apakah dukun itu settingan, apakah dobol-dobolan? Kan begitu ya? Ya. Sekarang saya jawab ke panjenengan. Masalah itu settingan ataupun dobol-dobolan itu tidak penting. Yang saya pentingkan di sini adalah pelajaran. Pelajaran kepada masyarakat luas bahwa yang dimaksud dengan dukun yang jelek itu dukun yang nyantet. Dukun yang pelet, dukun yang mencari pesugihan atau dukun penggandaan uang atau dukun pencabulan. Tetapi ada juga dukun yang baik. Nah, saya jelaskan dulu supaya tidak salah kaprah. Dengarkan dulu Bang Opa, saya bicara. Kasih saya waktu nanti gantian. Seperti halnya ketika seseorang mempunyai keahlian, jadi jangan disamakan ya Bang Opa, antara al-hikmah dengan dukun santet. Jangan disamakan. Jangan sampai Pak Kiai dianggap dukun, nanti dukun dianggap Kiai. Ini bledru. Ini salah kaprah. Karena dukun itu di dalam bahasa Jawa artinya adalah keahlian. Orang yang ahli mijit disebut dengan dukun pijit. Orang yang ahli dalam membantu melahirkan dinamakan dukun melahirkan. Orang yang ahli dalam sangkal putung disebut dengan dukun sangkal putung. Orang yang ahli ketika mendoakan disebut ketika ada anak kecil panas itu disebut dengan ahli suwu. Nah, suwu ini apakah jelek? Ketika ada anak kecil panas didoakan supaya dia nggak panas. Ketika ada orang melahirkan, lalu ketika itu ada orang membantu dukun pijat, dukun bayi. Ada orang yang keseleo dipijat dengan dukun pijat. Apakah itu salah? Jadi di sini harus benar-benar ditempatkan pada pondasinya. Dukunnya mana yang jenengan sebut? Nah, ini yang di belakang ini. Yang selalu mengatakan dukun itu kalau nggak nipu cabuli temennya badut merah ini. Coba, Samen kan orang Jawa, Bang Joko. Samen kan orang Jawa. Orang Jawa kan tahu kita itu sebelum adanya Islam, sebelumnya adanya Islam sebelum adanya Islam itu datang, kata-kata dukun ini sudah ada. Dukun yang biasanya anak kecil panas ditiup pakai air, biasanya ada yang kesambet, ada yang kena sawan. Terus datang ke orang tua didoakan. Seperti itu. Apakah itu juga sampean salahkan? Saya mau tanya sama Bang Joko Arek. Yang sampean bilang dukun. Ya, saya pengen tanya dulu ke Bang Joko Arek. Bang Joko Arek ini kan orang sepuh, orang Jawa. Nanti dulu. Bang Joko ini saya tahu kan beliau kan juga orang gunung yang tahu tentang ilmu-ilmu Jawa. Saya tahu beliau ini tahu ilmu Jawa. Kok bisa-bisanya beliau mengatakan dukun itu kalau nggak nipu cabul maksudnya gimana? Saya tanya dulu. Sebelum beliau nantang saya, coba. Ini loh. Jelaskan sama saya. Kan ya. Yang saya maksud dukun kalau nggak nipu ya cabul tuh
dukun yang sok mengetahui tentang hal yang gaib. Nah, itu Jadi kalau yang di dalam Al-Quran disebut dengan al-arab, bukan dukun. Jadi jangan disamakan Din, bahasa Arab dengan oknumnya, bahasa Din. Jawa. Din, sorry, Kamu Din. menyamakan bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Tahu nggak artinya bahasa Arab? Jangan mengatakan kalau semua dukun itu salah. Coba jelaskan ke saya. Aku sama ngomong sama Joko Arek ya. Joko Arek yang kemarin mecahin kaca saya. Kamu dengarkan dulu, coba. Coba, Din, dengerin. Dengerin. Kaya lagi ngomong sama yang di belakang kamu. Oknum. Kalau Dia bilang oknum. Oknum. Oke, saya ajukan jempol. Saya ajukan jempol. Kalau masalah bicara oknum, saya ajukan jempol. Sebab oknum itu bukan hanya berada pada dukun, pada kiai, pada guru, pada siapapun. Itu ada oknum. Kalau oknum itu dimanapun tempat organisasi itu ada. Nah, saya setuju. Beda dengan badut merah. Kalau mengatakan semua dukun itu salah. Karena banyak orang lahir tahun 80-an seperti saya ini pasti kebanyakan lahirnya dibantu sama dukun. Itu, tapi jangan semua diratakan semua dukun. Aku oleh ngomong nggak? Kok kamu gitu terus loh. yang ngomong dari tadi? Masalahnya Kok lagi, kamu terus yang ngomong? masalahnya lagi sekarang Yaudah, kiai dianggap dukun. Nah, ini malah salah. Nanti dukun dianggap kiai, gitu loh. Jadi jangan menyamaratakan semuanya. Kalau oknum, biarin guys. Kalau oknum saya ajungkan jempol kalau kamu bicara oknum. Tapi kalau kamu bicara semuanya dukun salah, itu salah. Saya itu yang keluar-keluar kepada oknum. Dengerin. Kalau masalah iya, kalau kamu sekarang bicara tentang oknum, saya dukung. Terus kalau kamu mau menuduh, harus ada buktinya, harus ada saksinya. Jangan hanya menggiring opini saja. Kalau kamu hanya menggiring opini, akhirnya seperti badut merah, menuduh saya melakukan ini dan itu, menganggap saya melakukan penipuan, menganggap saya menipu orang. Cuma nyatanya tidak ada sampai sekarang. Saya tetap berdiri karena saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu mau mendatangi saya, kalau kamu mau menuduh saya, kalau kamu mau mengira saya menipu, kamu harus ada buktinya, kamu harus ada saksinya. Jangan cuma menuduh-menuduh saja. Dan kalau kamu mau menantang pembuktian, jangan cuma menantang pembuktian saja. Kalau cuma tutup akun mah, apa untungnya kamu tutup akun? Nggak ada untungnya buat saya. Jadi kalau belum. Iya, kamu sudah sering ngomong. Saya sekarang yang ngomong. Jadi kalau saya sudah selesai ngomong, baru kamu. Afwan, Abdul. Barakallah. Sebentar ya. Tafadhol, sebentar. Saya jelaskan dulu. Ketika ada orang lain yang sedang berusaha, berikhtiar, lalu itu kamu tantang-tantang, yang pertama, bukan masalah takut ya, saya tidak pernah takut, yang saya takutkan hanya Allah. Ketika ada orang sedang mendoakan orang lain, lalu kamu tantang-tantang, sedangkan ketika mendoakan orang lain itu yang menyembuhkan Allah. Ketika contoh, ada orang seumpamanya tidak bisa jalan, dengan izin Allah, kita doakan dengan menggunakan sholawat nuridat, dengan menggunakan hijab Jafar Shodiq, dengan menggunakan asma makhrobi, semuanya dia sembuh sama Allah. Terus kamu bawa orang, coba kalau kamu bisa menyembuhkan, ini orang lumpuh ini sembuhkan. Apakah bisa sama kejadian yang itu dengan yang sekarang? Kalau yang dulu itu ditolong oleh Allah. Kita kan belajar al-hikmah ini kan untuk menghilangkan keakuan, untuk menghilangkan kesombongan, untuk menghilangkan keakuan di dalam diri kita. Kalau kamu bawa orang lalu untuk tes-tesan, dia mana bisa seperti itu. Kalau sudah dipastikan bakal terjadi hal yang sama, itu namanya trik, bukan al-hikmah. Al-hikmah itu tidak bisa dipastikan. Makanya kejadian-kejadian yang terjadi itu pun jumlahnya atas dasar kekuasaan Allah. Kayak contoh, kita meruqyah, ada orang keluar rambut dari mulutnya, atau dia kesurupan. Nah, itu pun terjadi nggak setiap hari. Itu terjadi tidak setiap hari. Terkadang 1 bulan cuma sekali. Ada orang kesurupan 100 orang cuma 2 atau 3 yang kesurupan. Tidak semuanya. Jadi kalau kamu minta pembuktian untuk setiap orang yang coba ini keluarkan rambut dari mulutnya atau mulut dari pakunya, loh, itu kejadian tidak terduga. Ketika di ruqyah ada orang yang keluar paku dari mulutnya, lalu setelah itu
yang di shooting, yang ditampilkan itu yang seru-seru. Ini namanya juga media sosial. Terus kamu minta untuk ditampilkan, coba sekarang keluarkan paku dari mulutnya loh. Apakah sama? Bang orang itu terkena sihir. Samsudin seneng ngomong. Ya wes. Sekarang gini wes. Sekarang saya persilahkan panjenengan untuk menjawab pertanyaan saya. Kalau disuruh membuktikan di setiap tempat, ya ndak bisa. Wong kejadiannya aja nggak sama. Ngoten pun, monggo. Tafadhol. Monggo. Oke. Bang Opa. Dengerin. Bang Jokarek mana? Kenapa nggak muncul? Kenapa? Kenapa Bang Jokarek nggak muncul? Apakah tidak berani debat dengan saya? Hanya berani mecahin kaca saya? Tuh kan, gua baru mau ngomong loh. Dia udah ngomong lagi, nyerotos Iya, lagi. monggo, Udah monggo, setengah monggo, meter loh monggo. nyerotosnya. Monggo, barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi. Saya akan ngomong sama kamu, Din, ya. Apa yang kamu jelaskan itu kamu ngajarin saya bebek berenang, Din. Kalau masalah ilmu sihir dan lain-lain, saya percaya. Rasulullah aja pernah kena sihir. Ya. Tapi yang saya pertanyakan dobelmu itu loh. Kalau masalah yang dukun Sekarang saya tanya. Dengerin dulu. Tadi lo gua ngomong, gua diem. Adab gua pakai. Sekarang lo yang katanya Gus, mana adab lo ketika aku ngomong mau kamu potong-potong? Monggo. Ya. Monggo. Kalau yang namanya dukun itu ada kata sematan yang dimana pada ahlinya. Kalau dukun bayi, dukun patah tulang. Kalau masalah ini saya pikir Jokarek yang jawab, bukan kamu. Jokarek yang bilang dukun itu cabul sama nipu itu Jokarek, bukan kamu. Kalau masalah ini Jokarek yang jawab. Kalau pakai ini saya pakai hadis, ayo. Pakai ini pakai ilmu Jawa, ayo. Jadi yang menjawab ini yang mengatakan, kalau kamu kan nggak mengatakan. Kalau kamu yang mengatakan tadi tentang dobolnya, kamu bahas tentang dobol saja. Kalau kamu masalah tentang iya. Oke, saat Jokarek ini nanti turun naik. Kamu tentang masalah perdobolanmu ya. Perdobolanmu ya. Iya. Saya akan tantang kamu yang katanya itu dukun santet yang kemarin kamu datengin. Saya tantang kamu malam ini saya akan datengin. Mau nggak kamu? Bareng-bareng sama saya. Siap. Kalau saya itu dukun siap. santet, Saya siap. Dan kalau sama sekali santet, saya tidak takut. Nih lawannya nih. Yang saya takutkan hanya Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu, saya sama sekali tidak takut. Malam ini, siapin pisang. Malam ya, ini, buat dukun, malam buat ini, dukun yang kemarin malam ini, bisa nyantet kamu. Malam ini kamu saya ajak. Dengerin gua dulu ngomong. Siapin pisang. Ya, siapin pisang. Ya. Buat apa pisang? Subhanallah. Santetnya nanti gua telan gini kayak telan kapsul itu. Subhanallah. Sombongnya antum. Kenapa? Subhanallah. Sombong. Saya itu sombong kepada sombongnya orang antum. Sombongnya antum. Sombongnya antum. Ya amal. Jangan sombong antum. Baginda Rasulullah saja itu masih terkena sihir, apalagi antum. Jangan sombong. Saya memang tadi malam muntah darah. Karena saya memang bukan orang baik. Saya sedang belajar menjadi orang yang baik. Antum sombong. Antum sombong. Subhanallah. Antum mengira antum itu orang suci. Antum menganggap antum itu hebat. Sehingga jenengan itu tidak mempan disantet. Subhanallah. Begitu sangat angkuhnya antum. Kalau itu memang dukun asli, ya. Ini dari hati aneh. Itu orang yang batil, berarti saya harus lantas orang-orang batil. Tapi kalau itu dukun settingan kamu, berarti kamu dobol mbak dukune. Ngono lho beres. Memang saya salah apa? Iya, kalau itu niat antum oke. Saya terima itu. Memang itu adalah dukun asli dukun santet, berarti saya saat ini pengen melawan yang namanya kebatilan. Siap. Kalau itu niat antum, kalau itu apaan? Kalau itu niat antum, apaan? Bagus. Oke. Kalau itu niat antum, apaan? Bagus. Tafadhol. Tapi saya aneh minta antum itu jaga hati antum. Jangan sampai antum itu mempunyai sifat sombong. Nanti kalau antum geletak, muntah darah, siapa yang rugi? Antum sendiri.
Antum masih saudara aneh, sama-sama muslim. Gini loh. Sama-sama muslim kita ini. Kita sama-sama muslim. Kita wajib itu saling mengingatkan. Dengerin bol. Kalaupun memang saya misalnya itu dukun santet dan saya kena santet, ataupun saya sampai tumbang, mohon maaf. Berarti saya melawan kebatilan, saya mati melawan kebatilan, rela buat saya. Terserah antum mau bilang saya kalau dobol. Kalau itu memang dukun settinganmu, berarti kamu dobol. Tak masalah, tidak masalah aneh antum bilang dobol apa. Yang penting aneh berbuat di dalam kebaikan. Aneh mendoakan orang. Aneh melawan dukun santet itu lebih bermanfaat daripada antum yang hanya menuduh orang, yang hanya menfitnah orang seperti si badut merah. Si badut merah itu. Gak gini loh. Kalau saya memfitnah kamu, yang namanya fitnah itu bermain gak di depan mata dan tidak minta pembuktian. Iya. Kalau saya datang meminta pembuktian, itu bukan fitnah, sayang. Iya, tapi antum bilang, antum sudah suudon bilang ke aneh kalau aneh itu pengobatannya palsu. Antum bilang kalau dukunnya itu palsu. Antum kan bilang seperti itu ke aneh tadi. Ada videonya. Jadi antum itu sudah mempunyai sifat yang tidak baik. Begini loh. Saya tanya sama kamu, dengerin baik-baik perkataan saya ya. Saya tanya kepada kamu, itu benar nggak dukun asli apa dukun settingan? Saya akan tanya, kalau emang itu dukun asli, anterin saya ke sana, biar saya yang lawan. Kan kamu udah keok. Kan kamu udah keok. Udah takut kan kamu, biar saya yang maju kalau kamu takut. Tidak ada yang saya takutkan. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali Allah Azza wa Jalla, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini. Berangkat malam ini. Setelah salat asar saya berangkat ke Blitar. Antum itu jangan hanya beropini. Antum jangan hanya beropini seperti orang yang dari Jakarta itu. Hanya beropini, datang ke sini tidak niat masuk, hanya teriak-teriak di gerbang. Setelah saya keluar, saya ajak masuk tidak mau, dan ketika dia pulang saya datengin ke Jakarta tidak mau menemui saya. Nah, ketika hal semacam ini hanya menggiring opini lalu menebarkan sebuah fitnahan, Allah Maha Adil, seadil-adilnya. Pertanyaanku gini loh. Hukum di dunia mungkin kamu hukum di dunia opini, bisa lepas. Kalau saya ngomong opini, mungkin kamu mungkin orang-orang seperti antum itu hukum di dunia bisa lepas, hukum di dunia bisa lepas, tapi hukum di akhirat tidak akan bisa lepas. Saya curiga ya. Dengerin gua saya ya. Saya curiga. Dengerin. Saya curiga. Dengarkan saya. Orang-orang seperti antum ini jangan-jangan di belakangnya oleh Wahabi untuk menghancurkan amalia-amalia dari kita. Karena apa? Yang antum serang itu kan sepertinya seolah-olah tidak percaya dengan ilmu hikmah. Kan seperti itu. Jangan-jangan di belakang orang-orang yang menyerang aneh itu orang-orang Wahabi yang ingin menghancurkan amalia-amalia kita. Wahabi. Jawab. Saya sering mengatakan Wahabi musuh terbesar saya. Berarti bukan kalau antum, tapi mungkin yang dia, menyuruh antum. Mungkin teman-teman antum. Dengerin dulu. Mungkin bukan antum, tapi teman-teman antum. Dengerin dulu. Masalahnya kenapa? Masalahnya kenapa? Yang diserang bukan hanya diri saya, tapi sampai amal-amal. Bukan antum yang saya bilang, bukan antum. Saya sudah saya sudah menyatakan bukan antum. Tapi yang saya katakan orang-orang yang menyerang aneh, yang menyerang saya waktu-waktu kemarin itu, anehnya yang diserang bukan cuman aneh. Kalau cuman aneh yang diserang tidak masalah. Aneh memang salah. Aneh orang bodoh, aneh orang fakir. Tapi yang kemarin-kemarin itu yang menyerang aneh itu masalahnya bukan cuman aneh yang diserang. Ketika aneh diserang, aneh diam. Tapi ketika yang diserangnya adalah kitab-kitab aneh, ini yang bermasalah. Yang saya bilang bukan antum, tapi orang-orang sebelum antum yang pernah datang ke rumah aneh, yang teriak-teriak di gerbang sampai saya susul ke Jakarta itu. Jadi bukan antum.
Paham? Ngapain Sekarang kamu gini aja. gini loh, kita bahas tentang kita aja. Saya saat ini yang pengen saya bahas dengan kamu adalah masalah dukun. Yang kemarin, yang tadi kamu Karena update gini. itu asli apa palsu. Udah itu aja udah. nggak Karena usah ngalor gini. ngidul. Iya. Karena gini. Apa yang antum lakukan terhadap aneh itu hampir sama seperti yang dilakukan oleh orang dulu yang badut merah, rambut merah ke rumah aneh itu hampir sama. Polanya hampir sama. Jadi paham. Jadi aneh boleh dong curiga, jangan-jangan aneh itu antum itu dibiayai oleh orang-orang Wahabi untuk menyerang aneh. Saya seperti itu. Boleh dong aneh curiga. Karena apa? Haram hukumnya Karena saya. antum polanya itu sama. Haram hukumnya dalam hidup saya membela Wahabi. Ya, oke, sudah. Aneh sudah bilang, aneh maaf, bukan antum yang membangkang para Wahabi itu. Saya siap kok. Wahabi itu adalah musuh terbesar saya. Jangan Iya, tabrakan yang dari saya Wahabi. bilang gini, yang saya sampaikan Kalau begini. Wahabi, kalau Yang saya sampaikan dimanapun, begini. dia menyenggol-nyenggol sama Lelia Aswaja, tak sikap sama saya. Nggak peduli. Yang saya Ya, oke, sikap siap, kamu oke, itu siap. apa? Kejobolamu, Din, kejobolamu. Oke, siap. Udahlah, Oke, siap. jangan Oke, siap. jobol. Iya, Kalau oke, kamu udah nggak jobol, udah silakan. Tafadhol, sabar. Afwan, sabar. Pelan. Debat yang sehat. Jangan menggunakan otot, gunakan ilmu. Kan aneh udah bilang tadi. Siap, aneh cuman menduga kan, sebab antum itu polanya hampir sama seperti orang yang dulu. Takut aneh. Yang diserang bukan cuman aneh, yang antum serang nanti amalia aneh. Ini saya tanyakan dulu. Antum fokus ke aneh apa ke amalia aneh? Saya fokus ke jebolamu. Apakah pernah saya mengklaim Oke. kamu amaliamu? Ketika saya datang ke tempatmu, kamu lagi bersolawatan, saya diam. Oke, siap. Kalau itu yang antum lakukan, aneh siap. Kalau antum yang antum permasalahkan aneh siap. Tapi kalau antum sampai membahas amalia aneh, itu masalahnya beda. Oke, sekarang antum sudah menjelaskan ke aneh kalau antum menyerang aneh hanya personalnya, bukan amaliyahnya. Ajib. Antum sangat suka itu. Aneh sangat suka itu dengan apa yang antum lakukan. Oke, siap. Kayak dukun-dukun di TikTok, oknum-oknum yang cek-cek aura, cek-cek kodam. Tak sikat. Tapi saya tidak pernah menyikat. Lu dari mana ilmu apa. Enggak. Amaliyahnya enggak. Oke, siap. Oke. Kalau ada orang ngajak baik, saya dukung. Oke, tapi sekarang kalau ada saya orang ngajak halu kayak halu, gue tabrak. Gak peduli siapa. Hatta inti, tak tabrak. Oke. Kalau lu halu. Oke, siap. Oke, siap. Sekarang aneh sudah paham dengan yang antum lakukan. Antum intinya percaya dengan ilmu hikmah tetapi tidak percaya dengan aneh, begitu kan? Saya percaya banget tentang intinya ilmu seperti hikmah. itu. Dari kitab-kitab hikmah saya paham, tapi yang nggak saya percaya Oke. adalah kedobolamu, perilakumu, jelas. Oke, siap. Kalau antum tidak percaya sama aneh, tidak apa-apa. Antum percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau antum pengen bertabayun dengan saya terima. Karena apa? Antum intinya percaya dengan ilmu Allah. Antum percaya dengan kitab-kitab yang dibuat oleh para alim ulama. Antum percaya dengan ilmu hikmah. Oke, siap. Itu aneh suka. Sekarang antum masalahnya cuma dengan pribadi aneh. Oke. Nanti malam jam 8 saya share log antum untuk kita temui dukun santetnya. Saya ajak ketemuan dengan antum. Tak terima tantanganmu. Sekarang saya sudah cukup berbicara dengan antum. Untuk makan. Antum sudah cukup berbicara dengan saya. Antum sudah cukup. Antum sudah cukup. Santetnya. Tak makan gini santetnya. Tanpa minum air. Kamu Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, antum sombongnya seolah-olah antum itu sudah benar-benar menguasai ilmu hikmah. Seolah-olah antum itu merasa diri antum itu orang paling baik, antum paling suci, tidak bisa disantet. Ingat ya. Dengerin saya. Iya, antum kan udah ngomong tadi. Dari tadi kan udah saya dengar kan antum ngomong. Sebentar, kasih saya waktu 2 menit. Yeah. Ketika
memang nanti yang kita datengin itu emang benar-benar dukun santet, saya berarti di situ memberantas yang namanya kejahilan. Ya, ingat itu. Kalau itu memang dukun-dukun bayaramu, dobol-dobolamu, berarti di situ saya membuka kedok dan topengmu. Paham? Silahkan antum lakukan. Silahkan antum lakukan, silahkan. Nggak apa-apa buat aneh, nggak apa-apa. Tafadhol. Silahkan aja. Yang jelas, kan nggak rugi. Yang jelas, kan nggak rugi, saya memberikan sebuah ilmu. Ya, kan nggak rugi. Seandainya pun memang itu bukan dukun settingan kamu, dukun beneran, berarti saya akan membantu kamu untuk membasmi dukun. Benar nggak? Lanjutkan. Kalau nanti emang itu ternyata dukun bayaramu, dukun settingan, berarti saya di sini membuka takbir tentang dirimu. Paham? Iya. Ya. Jam 8 saya sering menyatakan tepat di situ. Saya jam 8 saya pastikan saya udah di tempat lokasi yang kamu share. Toh saya juga sering menyampaikan, ambil pelajaran dari setiap ilmu yang saya sampaikan. Jangankan dari manusia, dari kotoran pun kita bisa belajar ilmu. Bahwa kotoran yang katanya menjijikan itu pun kalau ditaruh di tanaman juga bisa menyuburkan. Jadi apa yang kita lihat ini semuanya bisa menjadi pelajaran. Saya sering mengatakan apapun yang saya pertontonkan itu hiburan. Gini loh, Din. Semuanya itu memang bisa untuk ditabarui. Udah, gini aja. Biar antum puas, wes. Biar antum puas. Saya bilang, biar antum puas. Itu dukun settingan. Itu dukun bayaran. Antum sudah puas? Belum. Saya pengen datang. Sudah puas. Cangkeme. Kan saya sudah bilang di sini, itu video settingan, video bohongan, hanya untuk pelajaran. Sudah puas antum? Biar antum nggak perlu susah-susah datang ke sana. Belum. Biar antum nggak perlu. Kenapa? Kamu takut? Kamu takut? Takut permalukan? Hah? Kalau kamu takut permalukan? Enggak, ya sudah, enggak apa-apa, ikut aja saya. Dengarkan saya. Antum kalau ngomong itu gantian. Gantian itu saya ngomong. Selalu teriak-teriak. Nanti. Iya. Lu pakai kaca deh. Kaca deh. Ya, ini sambil ngaca. Ini kan di HP kan aneh ngeliat aneh sendiri nih. Ya sudah. Nanti antum saya Sherlock. Ya, aneh Sherlock. Nanti sampean datanglah ke sana. Tapi saya harap antum beradab lah. Sobat santun antum beradab. Entah itu kalau tadi kan jenengan itu kan antum itu bilang kayak nggak terima karena itu antum bilang settingan. Kalau itu antum bilang settingan ya sudah. Saya bilang itu settingan ya kan, biar antum puas. Kalau antum anggap itu bohongan ya sudah, itu bohongan, ambil aja pelajaran. Terus aman itu antum tetap ngeyel ya kan? Ya udah, aneh bisa apa? Ya sudah. Tapi saya harap antum itu sopan lah. Walaupun itu beneran, kalau semuanya itu dukun beneran, saya bilang itu dukun beneran, memang dukun beneran. Terus antum itu sombong, terus nanti antum itu disantet muntah darah, siapa yang tanggung jawab? Tetap aneh, tetap aneh. Saya tanggung jawab sendiri. Bukan tanggung jawab cuman masalah badan antum, tanggung jawab aneh kepada Allah. Karena antum orang sombong, saya celakakan seperti itu. Ini saya yang meminta. Seandainya saya terjadi apa-apa, buang saya. Ini orang nggak ngerti. Kamu cuman bicara dengan menggunakan otot. Kamu nggak pakai hati, nggak pakai akli. Kamu berbicara, antum itu berbicara hanya pakai otot nafsu. Sehingga antum cuma bilang dengan mudah. Kalau nanti ada apa-apa dengan aneh yang tanggung jawab. Enak bener antum ngomong. Antum ngomong enak bener. Sampai antum itu bilang seperti badut merah itu loh. Antum itu bicara pakai nafsu, tidak pakai hati antum itu. Gak usah ribet-ribet. Kalau lo takut bilang takut, beres. Antum dengarkan ya. Demi Allah, demi Rasulullah Azza wa Jalla, demi Allah yang Maha Kuasa,
Di dunia ini tidak ada yang saya takutkan kecuali hanya Allah Ya udah, Subhanahu kalau wa udah nggak ada taala. yang Demi takut, Allah. Tafadhol, ayo. Siap. Saya Yuk. siapkan. Oke. Saya siapkan, saya Sherlock ke panjenengan nanti malam jam 8 silahkan datang. Bila perlu boleh sampean live kan atau akan saya live kan. Tinggal antum minta di live kan di YouTube aneh atau di YouTube antum. Saya udah berangkat. Saya jam 7 saya pastikan saya udah di tempat. Saya awal datang. Oke, siap. Oke, siap. Oke, siap. Jam 8 antum atau aneh yang live di YouTube. Kamu biar netizen tahu, biar netizen Oke, bisa siap. tahu semua netizen dan itu benar-benar kalau lu Oke, malu nanti lu siap. yang malu. Ya. Siap. Aneh sama sekali tidak malu kalaupun apapun yang terjadi ketika aneh bersikap bertindak di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah. Manusia hanya berpikir di logikanya saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui segalanya. Jadi sama sekali aneh tidak takut. Hanya Allah yang aneh takutkan. Udah berangkat ya, disaksiin 2.600 orang berarti nanti aku berangkat. Kalau sampai Siap, kamu nggak ada jam di tempat 8. jam 8 berarti Jam kamu 8 memang kita benar-benar live. bohong. Ya. Siap. Siap. Aneh tadi udah bilang, walaupun apapun yang terjadi, semuanya aneh pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aneh orang Jawa, aneh orang Islam, tidak takut dengan apapun kecuali hanya Allah. Monggo, jam 8 kita datangi dukunya. Saya live-kan di YouTube saya. Pesan saya jangan lupa bawa pisang 1. Untuk apa? Saya telan nanti santetnya. Sombongnya antum. Subhanallah. Semoga antum dilindungi Allah. Sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih antum udah naik di live saya. Semoga antum selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu live di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live jam 8 nanti. Live di channel YouTube saya. Kalau antum, oke, siap. Kalau antum mau mempermalukan saya silahkan. Aneh live kan di YouTube aneh jam 8. Dekat. Antum tidak takut. Aneh tidak takut apapun dengan antum. Yang aneh takutkan hanya Allah. Siap, tak tonton. Oke. Ya. Semoga antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, keselamatan, hati yang bersih sehingga bisa membedakan yang hak dan yang batil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bang Joko Arek, diajak sekalian. Sebentar. Siapapun yang nggak percaya ajak sekalian. Aku satu kata dulu. Tak ingatkan, pesan buat kamu satu. Hentikan dobol-dobolamu, ya. Kita damai. Kalau kamu udah kita buktikan nanti. Kamu, ya. Kita buktikan di channel YouTube saya Mbah Din. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.